Menurut kalian, apa kira-kira kota tertua yang pernah dibuat manusia di atas muka bumi ini? Apakah itu kota Yeriko di Palestina, ataukah Babilonia yang ada di Irak dan Suriah? Disclaimer sebentar, kota Yeriko ini dibangun sejak tahun 9000-an sebelum Masehi. Sementara, kalau Babilonia ternyata tidak tua-tua amat teman-teman. Babilonia ini dibangun masih sekitar 1000-an sebelum Masehi. Dan ternyata teman-teman, ada satu kota yang lebih tua dari itu semua. Dan kota yang akan kita bahas kali ini merupakan induk dari semua kota yang ada di dunia sekarang. Artinya, kota ini adalah kota pertama yang dibangun oleh manusia. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang al-Bilad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Mesir oleh banyak sejarawan Islam disebut-sebut sebagai al-Bilad, atau dengan nama lain Mesir adalah induk dari segala bangsa, atau negeri paling tua yang pernah dibuat oleh peradaban manusia. Pendapat kalau Mesir ini adalah pusat peradaban tertua adalah diangkat dari kisah yang terjadi di masa sangat lampau, yaitu di kisah kehidupannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dikaruniai 4 orang anak, yaitu Kan'an, Yafet, Sam, dan Ham. Dan Nuh juga dikaruniai cucu yang sangat banyak ketika beliau masih hidup. Setiap harinya, Nabi Nuh selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya keluarga mereka selalu diberikan berkah yang melimpah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nuh. Jadi, ada satu malam di mana doa yang dipanjatkan pada malam itu pasti terkabul. Nah, ketika malam mustajab itu tiba, Nabi Nuh pun membangunkan keluarganya satu persatu. Yang pertama, Nabi Nuh menyuruh Sam untuk segera membangunkan anak-anaknya atau cucu-cucunya Nabi Nuh alaihissalam. Dari sekian banyak anaknya Sam ini, hanya Arpaksyadlah yang benar-benar bangun dan menuruti perintah dari ayahnya itu. Sam kemudian mengajak Arpaksyad untuk datang menemui sang kakek. Lalu, ketika mereka telah berkumpul, Nabi Nuh kemudian mulai memanjatkan doa. Ya Rob, jadikanlah hidup Sam penuh berkah, serta berikanlah pangkat kenabian dan para raja kepada keturunan dari Arpaksyad. Nabi Nuh ini teman-teman hanya mendoakan keturunannya yang menuruti perintahnya untuk bangun dari tidur dan memanjatkan doa bersama-sama di malam itu. Setelah itu, giliran anaknya yang bernama Ham yang dipanggil oleh Nabi Nuh. Tapi saat itu, Ham menolak panggilan ayahnya tersebut. Dan sayangnya teman-teman, waktu itu tak ada seorang pun dari anak-anaknya Ham yang bangun dari tidurnya. Kemudian Nabi Nuh pun berdoa agar keturunan Ham nantinya menjadi pesuruh bagi keturunan dari putra sulungnya yaitu Sam. Namun sebelum Nabi Nuh selesai berdoa, ada satu orang keturunan Ham yang terbangun saat itu. Dia mendengar doa sang buyut yang dipanjatkan untuk keturunan Ham. Namanya adalah Mis bin Baisar. Ketika itu anak ini tergugah hatinya untuk menghampiri sang buyut yaitu Nabi Nuh alaihissalam untuk meminta doa kepadanya. Mis bin Baisar berkata, "Wahai buyutku, sungguh aku memenuhi seruanmu, meskipun ayahku, kakekku, dan seluruh keluargaku enggan untuk memenuhi seruanmu. Aku mohon pintakan keberkahan untukku." Mendengar ada cicitnya yang datang ini, hati Nabi Nuh pun menjadi senang. Nuh membelai lembut kepala Mis, kemudian Nuh berdoa, "Ya Rob, Mis telah memenuhi seruanku, maka berkahilah keturunannya. Tempatkanlah dia dan keturunannya di belahan bumi yang diberkahi, di belahan bumi yang nantinya menjadi al-Bilad yang merupakan induk dari segala bangsa, dan menjadi tempat pertolongan bagi seluruh hambamu. Jadikanlah sungainya sebagai sebaik-baiknya sungai yang mengalir di dunia. Jadikanlah sebaik-baiknya berkah bagi keturunannya, serta tundukkanlah seluruh negeri baginya dan keturunannya. Jadikanlah seluruh bangsa merendah kepadanya dan kepada keturunannya.
berikanlah kepada mereka untuk mengatur belahan bumi itu. Setelah mendoakan Mis bin Baisar, kemudian Nabi Nuh menyuruh putra ketiganya yaitu Yafits atau Yafet untuk ikut berdoa bersamanya. Namun sangat disayangkan, saat itu Yafet menolak ajakan itu. Maka Nabi Nuh pun berdoa supaya nanti Yafet menurunkan satu bangsa manusia yang paling buruk, yang kita kenal sebagai bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah, di dalam kisah ini ada seorang anak keturunan Nuh yang mungkin jarang kita mendengar namanya. Dia adalah Yahtun. Saat itu Nabi Nuh menyuruh Yahtun ini untuk datang menemuinya dan berdoa bersama. Kemudian Yahtun pun datang memenuhi perintah ayahnya itu. Lalu Nabi Nuh pun mendoakannya supaya keturunan Yahtun ini hidup dengan limpahan keberkahan. Tapi sayangnya, Yahtun tidak mempunyai keturunan. Teman-temanku seiman, seiring berjalannya waktu, doa-doa yang dipanjatkan Nabi Nuh itu pun satu persatu mulai terkabul. Sam yang langsung bergegas ketika diperintahkan oleh sang ayah, hidupnya penuh kebahagiaan hingga dia wafat. Kemudian Arpaksyad putranya hidup dengan penuh keberkahan juga. Dan anak keturunan dari Arpaksyad ini banyak yang menjadi raja dan nabi. Dan dari keturunan Sam inilah yang akan menjadi bangsa Arab, Persia, dan bangsa Romawi. Sementara itu anaknya Nabi Nuh yaitu Ham yang menolak panggilan dari ayahnya waktu itu membuat Ham hidup dengan penuh kesusahan dan jauh dari keberkahan. Sebenarnya teman-teman, ada satu lagi putranya Nabi Nuh ini yaitu Kan'an. Tapi sayangnya Kan'an mati ketika musibah banjir besar itu datang. Karena waktu itu si Kan'an ini tidak mau masuk ke dalam kapal ayahnya untuk menyelamatkan diri. Dia malahan lari ke puncak gunung yang padahal musibah banjir besar itu juga menenggelamkan puncak gunung di mana Kan'an berusaha lari dari kematian. Begitu juga dengan istri dari Nabi Nuh alaihissalam. Istri Nuh ini juga ikut mati pada musibah itu. Karena lebih memilih ikut dengan orang-orang munafik pada masa itu ketimbang dia ikut dan menuruti perintah suaminya untuk masuk ke dalam kapal yang dibuat suaminya itu. Putra Ham yang lain yang bernama Aswad menurunkan bangsa Sudan dan Ethiopia. Sementara Kus menurunkan bangsa India. Lalu Fut menurunkan bangsa Barbar. Dan Baisar menurunkan bangsa Koptik. Mis bin Baisar dan seluruh keluarganya memilih menetap dan mendirikan kerajaan di sebuah daerah yang di kemudian hari dikenal dengan nama Mesir. Dan di tanah Mesir inilah yang diberi julukan dengan al-Bilad, sesuai dengan doa dari Nabi Nuh alaihissalam. Kerajaan Mesir waktu itu membentang dari Aswan sampai Urbusi dan dari Burkoh sampai Ailah. Di masa setelahnya, Mis membagi kerajaan menjadi 4 bagian untuk anaknya yaitu Kift, Asimun, Atrib, dan Sa. Dan dari satu anaknya inilah ribuan tahun kemudian lahir seorang perempuan mulia yang kelak diberi nama Hajar, yang kita kenal di dalam Islam sebagai Siti Hajar. Dan pada suatu hari Siti Hajar ini menikah dengan seorang laki-laki soleh yang bernama Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini juga berasal dari keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Sementara itu, putra Nuh yang lain yang bernama Yafits, yang waktu itu tidak mau sama sekali menuruti perintah sang ayah, hidupnya pun dirundung kesusahan. Anak keturunan Yafits mempunyai watak yang sangat kasar. Dan nantinya, dari Yafits inilah lahir bangsa-bangsa yaitu bangsa Turki, bangsa Italia dari Kepulauan Sisilia, dan yang paling terkenal adalah bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah sejarah al-Bilad. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.